Hai semua, apa kabar anda semua ya? Mudah-mudahan anda semua dalam keadaan sehat ya. Jangan ada kolesterol dalam tubuh kita ya. Mari kita mengenali, mencari tahu ya, apakah tanda-tandanya kolesterol tinggi dalam tubuh kita. Ini penting sekali ya. Ya, amat penting. Jadi kita rasa dada kita rasa sakit ya. Rasa macam ada sesuatu yang menghalang dan berat di sekitar kawasan tengkuk kita ataupun leher kita. Itu juga kita ambil tahu ya. Jadi tanda-tanda kolesterol tinggi yang paling umum adalah adanya keluhan ya pada area tengkuk misalnya ya. Ya, area tengkuk kita kadang-kadang rasa berat ya. Ya, ini boleh mengakibatkan kerana ada gangguan kata orang saluran darah dan oksigen yang terhambat macam terhalang ya. Jadi penumpukan plak yang pada pembuluhan darah membuatkan kata orang sejumlah area kawasan tubuh kata orang terasa berat dan itu macam menghalang lah ya. Ya, rasa macam pegal gitu. Jadi kita sering mengantuk. Ya, ini dia, sering mengantuk. Ini salah satu tandanya bila anda ada gangguan sering mengantuk ya. Jadi tanda-tanda kolesterol tinggi ni berikutnya ialah sering mengantuk. Kolesterol akan mempersempitkan pembuluhan darah ya, bahkan berisiko menutup pembuluhan darah kita ya. Saat apa kata orang aliran darah yang membawa oksigen ke otak yang terhambat, maka berisiko membuatkan seorang cepat mengantuk apabila sudah mula muncul ciri-ciri kolesterol. Ini dia. Ya, kalau kita sering mengantuk juga kita perlu ambil tahu ya. Ya, kita perlu ambil tahu apakah sebabnya ya. Salah satu adalah ciri-ciri kolesterol kita ya tinggi yang tidak stabil ya. Ya, ini aku nasihatkan diriku sendiri juga lah. Kadang-kadang aku juga kena sakit kepala dan sakit tengkuk ya. Jadi sebaiknya ya segera kita ke doktor. Bahkan tanda-tanda kolesterol ini boleh berupa kata orang krem yang muncul mendadak ketika kita sedang tidur di malam hari ya. Ya, kadang-kadang krem tersebut disebabkan aliran darah ya yang terganggu akibat kolesterol ya tinggi ya. Ya, kadang-kala kita rasa dada kita berdebar-debar dan rasa berdenyut-denyut. Ini juga kita perlu ambil perhatian ya. Banyaknya plak kolesterol pada pembuluhan darah membuatkan jantung harus bekerja keras untuk mengedarkan darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi kondisi ini pada akhirnya boleh mengimbas pada timbulnya tanda-tanda kolesterol tinggi ya, di mana dada akan kata orang terasa berdebar ya lebih cepat dan keras ya, yang menandakan bahawa jantung kita ni memaksakan diri agar terus menumpahkan darahnya ya, mengalirkan darahnya ya. Ya, mereka terpaksa bekerja keras. Ini adalah satu tanda-tandanya kita perlu berhati-hati ya. Ya, itu dia. Anda perlu mengambil mengambil perhatian. Aku juga begitu ya. Kita kalau tandanya kolesterol begitu tinggi memiliki peran besar dalam meningkatkan risiko penyakit jantung ya. Kita mudah diserang penyakit jantung dan stroke ya. Ya, auzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan ya. Jadi pasalnya adalah satu komponen yang berperan ya pada terbentuknya plak di pembuluhan darah kita ya. Jadi bahaya kerana plak dapat menyumbat pembuluhan darah jantung ya. Dia akan menyumbat pembuluhan jantung kita serta menyebabkan peredaran darah ke seluruh tubuh mengalami gangguan ya. Terganggu ya. Jadi pada akhirnya boleh muncul tanda-tanda kolesterol tinggi ini berupa nyeri pada dada kita. Dada kita terasa sakit sekali dan kita juga akan kena sakit kepala yang bukan kepalang ya. Jadi sakit kepala pada orang yang berkolesterol tinggi ni boleh terjadi kerana kolesterol boleh menyebabkan kata orang pengerasan pembuluhan darah. Ini membuatkan pengerasan pada pembuluhan darah dan membuatkan darah yang mengalir ke otak jadi terhambat. Dia seperti terhalang ya. Ya, itu dia. Jadi luka, kalau kita kena luka kita sulit sembuh sulit sekali untuk sembuh. Jadi luka yang tak kunjung sembuh ni ternyata boleh tanda-tanda kolesterol kita tinggi. Hal ini terjadi kerana adanya penurunan kata orang peredaran darah dan mengakibatkan luka pada kaki kulit ya. Kaki kita, kadang-kadang kaki tu yang ada kita
lihat ya, seorang yang kena luka di kaki dia sulit sekali untuk sembuh ya. Ini ada sebab-sebabnya ialah. Jadi ciri-ciri kolesterol tinggi ini kedengarannya mirip dengan kencing manis ataupun diabetes ya. Jadi bedanya luka pada penderitaan kolesterol tinggi biasanya akan berwarna coklat ataupun hitam ya, seperti hitam grey lah ya, macam abu-abu gitu. Jadi serta terasa menyakitkan. Jadi bedanya dengan luka pada penderitaan orang yang kencing manis ataupun diabetes yang sama sekali tidak menimbulkan rasa sakit karena rosaknya saraf akibat sakit kencing manis ya. Jadi kalau saraf sudah rosak ya, jadi yang terkena ini tidak merasa apa-apa ya. Ya itu dia. Jadi ada yang merasa kesemutan ya, macam kesemutan. Jadi tanda-tanda kolesterol tinggi selanjutnya iaitu kesemutan. Dia rasa kesemutan di kaki, di tangannya ya. Jadi kondisi ini boleh terjadi kerana aliran darah bergumpal dan tidak lancar. Dia macam beku lah, dia macam terkumpul ya, dia tidak lancar. Jadi terutama di bahagian, kata orang di bahagian otak kita, leher kita dan segalalah organ yang ada ya. Jadi baik kita atas, kata orang area-area tangan kita, tapak tangan ya, ataupun di bawah tapak kaki kita, itu semua kita seringlah kita cuba-cuba urut dengan jari kita sendiri, kita lakukan ya. Lagi satu, kita mudah lelah ya. Kita mudah nak duduk, kita mudah lelah dan mudah macam cepat penat lah cepat capek gitu ya. Jadi saat seseorang menderita kolesterol tinggi, maka di bahagian sistem tempat yang sulit-sulit lah tubuhnya akan terganggu dan boleh menyebabkan tubuh jadi mudah lelah ataupun capek lah ya. Ya, salah satu yang paling terasa saat bangun tidur ya, dan tetap merasa kelelahan ya. Kadang-kadang dia berjalan pun kata orang mundar-mandir, tuhuyung hayang ya. Jika penderitaan ini berusia ke atas 30 tahun, kemudian sering mengalami tanda-tanda kolesterol tinggi ini, maka segera lakukan cek kesihatan. Jangan dibiarkan. Ya, itu dia. Jadi kita perlu cek juga ya, di mata kita ada tanda-tanda kuning ya, kuning-kuning di kulit mata kita ya. Jadi atau kuning itu di kulit disebut juga dengan kata orang mungkin merupakan tanda peringatan awal bahawa kolesterol mula menumpuk di pembuluhan darah. Jadi tanda-tanda kolesterol tinggi ini terjadi ketika plak kolesterol mula menumpuk. Ya, mula-mula kita tak rasa, bila dia sudah menyerang kita baru kita terasa lah yang kita ni ada kolesterol. Ini salah satu juga penjagaan pemakanan yang berlebihan ya, yang mengandung kolesterol tinggi. Kita tak mengawalnya, kita ikut nafsu makan kita ya. Itu pun juga salah satu kolesterol daripadanya ya, kita terkena kolesterol yang tinggi ya, itu dia. Sebagaimana aku katakan tadi, pemakanan kita berjaga-jaga ya. Ya. Makanan yang perlu kita jaga adalah gorengan. Jangan sering-sering makanan benda-benda yang bergoreng ya. Kalau anda suka makan telur, jangan selalu makan telur goreng. Telur tu direbus ya. Ya, makanan-makanan yang digoreng juga dengan minyak ataupun margarin, kadar kolesterolnya akan langsung naik. Ya seperti telur, karena anda gunakan minyak. Biasanya ya, dia akan menaikkan kolesterol. Orang itu kalau ada darah tinggi, dia sering makan telur goreng, dia mudah kena ya. Jadi kita lemak yang menebal ya, lemak-lemak macam minyak sapi yang berlemak ni semua kita cuba hindarin ya. Makanan-makanan kulit-kulit ayam misalnya, ayam yang goreng tu kulitnya perlu dibuang kerana di kulit tu apa kata orang mengandungi banyak minyak yang terkandung ya. Lagi satu, makanan yang cepat saji, makan segera ya, makanan segera itu semua mengandungi kolesterol yang tinggi sekali ya. Jangan makan sering-sering lah, sekali-sekali enggak apa, tapi kalau hari-hari memang tidak bagus lah. Lagi satu, udang juga anda perlu berpantang. Udang kolesterolnya begitu tinggi sekali ya, makan sekadarnya ya. Aku pernah melihat orang makan udang hingga satu pinggan penuh mereka makan. Ya, memang benar, isi udang, daging udang memanglah enak dimakan. Tapi anda berhati-hati, kolesterolnya sungguh tinggi. Menjagalah, nanti anda perlu jaga nanti dan jantung anda akan tidak kuat. Dia mengepam darah, dia akan terasa sempit ya, terasa sempit sekali ya.
Ya, aku ulang lagi sekali sebagai contoh, makanan yang dapat kata orang memicu kolesterol tinggi kerana mengandungi lemak yang kata orang tinggi dalam gorengan seperti udang sebagaimana aku katakan tadi, udang anda lihat ni udang segar-segar geram keju keju, daging olahan, daging mentah yang ada orang makan daging mentah kulit ayam itu buang, jangan dimakan dan lain-lain. Jadi selain mengamalkan makanan yang berlemak, sering mengamalkan minuman ataupun makanan manis juga bisa menjadi penyebab kolesterol tinggi. Air yang bergas tu perlu kita hindarkan Anda lihat udang ni memang sungguh menggoda dia segar-segar tapi boleh makan, tapi bukanlah banyak-banyak ala kadarnya ala kadar, kita tak boleh ikutkan sangat mentega juga ataupun minyak sapi anda juga perlu kata orang mengontrol juga itu juga kolesterol tinggi kalau anda sering makan roti prata ala kadar lah, roti canai ataupun roti prata ala kadar, anda tak boleh makan terlalu banyak. Aku pernah melihat orang makan sekali makan 5-6 keping, tidak boleh, makan 1 keping saja 2 minggu sekali sudah cukup kerana dia mengandungi minyak yang bertakung dalamnya yang begitu banyak sekali. Anda cuba hindari seperti ayam goreng sudah jual di pasaran di restoran besar misalnya kita boleh makan ayam itu tapi buang kulitnya, minyaknya dikikis menggunakan sudu baru anda makan, jangan anda terus masuk dalam perut anda Setakat ini dulu perkongsianku tentang tanda-tanda anda ada mengidapi kolesterol yang tinggi. Semoga videoku ini memberi manfaat kepada anda dan juga pada diriku sendiri. Terima kasih atas waktu anda, kita jumpa di lain kali bye, love you.